Shalom saudara, Happy Resurrection Sunday, selamat hari kebangkitan. Hari ini kita bersama-sama saudara memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang-orang mati. Bukan kebangkitan ke dalam tubuh yang lama saudara ya, tapi kebangkitan dalam tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Nah, yang tidak akan mati lagi saudara. Kalau dulu sebelum Tuhan Yesus bangkit, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan, tapi dia bangkit lagi ke dalam tubuh yang lama. Sehingga dia masih akan mengalami kematian saudara. Tapi Yesus Kristus dia bangkit dari antara orang-orang mati, lalu dia selama-lamanya hidup saudara. Tidak lagi mengalami kematian. Amin saudara. Nah saudara, Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah buah sulung dari antara orang-orang yang meninggal. Apa maksudnya saudara? Saya ingin ajak saudara bahas hari ini. Saya ingin ajak kita baca bersama-sama di 1 Korintus 5 ayat 12-20. 1 Korintus 15 ayat 12-20. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus yang banyak ajaran-ajaran asing yang masuk kepada dia yang mengatakan bahwa kebangkitan orang mati itu tidak ada saudara. Oleh karena itu Paulus menjelaskan kepada mereka. Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, sia-sialah faith, imanmu ini sia-sia kalau Yesus gak dibangkitkan dari antara orang mati. Nah kita akan bahas kenapa nanti. Ayat 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Elohim. Berarti kan memberikan saksi palsu rasul-rasul. Karena tentang dia, Yesus, kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Elohim tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sampai sini saudara bisa nangkep ya. Nah, next 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kebangkitan Kristus ini sangat signifikan saudara. Sangat penting. Ini adalah suatu bukti bahwa kalau dibalik ya saudara ya. Kalau dibalik ayat ini, ayat 17. Kalau Kristus dibangkitkan berarti apa saudara? Kita sudah tidak hidup dalam dosa kita lagi. Tinggal dibalik aja ayatnya saudara. Nah ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Oke saudara, jadi maksud Paulus adalah jangan taruh pengharapan tentang Tuhan dan di dunia ini saja. Tapi juga untuk dunia yang akan datang. Oleh karena itu hubungannya dengan kebangkitan. Oke saudara ya, 20. Nah ini, tetapi yang benar ialah, jadi yang tadi salah semua saudara. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin saudara. Saya harap saudara bisa mengerti, saudara bisa paham bahwa sebenarnya tadi Paulus sedang menguatkan jemaat di Korintus yang ada ajaran yang masuk kepada dia bahwa kebangkitan itu tidak ada. Nah kalau di zaman di antara orang-orang Yahudi, jadi mereka yang gak percaya adanya kebangkitan ini adalah orang-orang Saduki. Orang-orang Farisi percaya adanya kebangkitan tapi orang-orang Saduki gak percaya. Nah ada juga di antara jemaat orang Gentile yang di Korintus non-Yahudi, mereka yang juga tidak percaya bahwa ada kebangkitan. Nah, tadi Paulus jelaskan dengan
Gamblang bahwa Yesus Kristus mati menanggung dosa kita dan dia dibangkitkan sebagai bukti bahwa kita sudah dibenarkan. Nah, kebangkitannya ini sangat-sangat signifikan, saudara. Jadi kebangkitannya ini membuktikan bahwa dosa-dosa kita sudah dihapuskan dan kebenarannya diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Roma 4 ayat 25. Yesus yang telah diserahkan, yang telah mati karena pelanggaran kita. Dan apa saudara? Dibangkitkan karena apa? Pembenaran kita. Jadi Yesus mati itu karena kesalahan kita. Dia bangkit sebagai pembenaran kita. Sebagai righteousness kita. Bukti bahwa saudara dan saya dosanya sudah ditanggung oleh dia. Amin saudara. Nah kenapa begitu? Mungkin saudara akan bertanya-tanya kenapa? Bagaimana caranya? Nah saudara, kalau Yesus gak dibangkitkan dari antara orang mati, yang pertama dia berbohong. Karena apa saudara? Dalam hidupnya seringkali Yesus menyiratkan dalam setiap perkataan-perkataannya bahwa ia akan mati dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Berarti kan dia bohong kalau dia gak bangkit. Betul saudara ya? Nah yang kedua saudara, apabila Yesus gak dibangkitkan, artinya apa saudara? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kan pada waktu dia di kayu salib, dia menanggung dosa manusia. Kalau sampai Yesus tidak dibangkitkan, berarti dosa yang ditanggung lebih besar daripada korbannya. Betul saudara ya? Berarti kalau dia sampai nggak bangkit, berarti dosa atau hukumannya ini lebih besar daripada korbannya. Ya, tetapi Yesus Kristus, dia bangkit saudara, tanpa dosa-dosa kita. Amin saudara, buktinya apa? Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia pakai tubuh kemuliaan, artinya apa? Pada saat dia bangkit, dosa yang tadinya dia tanggung di kayu salib sudah tidak ada bersama-sama dengan dia lagi. Amin saudara. Jadi dosa-dosa kita confirm sudah diampuni oleh Tuhan karena Yesus bisa bangkit. Inilah arti kebangkitan itu saudara. Nah kita sebagai orang-orang di perjanjian baru, umat yang sudah mengenal perjanjian yang baru, kita harusnya tahu, kita sadar bahwa apa yang sudah terjadi, yang kita peringati hari ini, itu sangat-sangat signifikan saudara. Karena ini adalah pembenaran kita, bahwa benar-benar dosa kita sudah ditanggung dia dan sudah diampuni seluruhnya saudara. Nah saya ingin korbannya lebih besar daripada dosa. Di perjanjian lama, dosa itu selalu lebih besar daripada korban, saudara. Karena apa? Gak ada hewan yang dikorbankan itu bisa bangkit lagi. Gak ada, saudara. Kenapa? Mereka hangus. Api itu kan lambang dari murka Tuhan. Mereka hangus, udah mati, saudara. Gak ada binatang itu bangkit kembali lagi. Gak ada, saudara. Karena apa? Dosa yang ditanggungkan lebih besar daripada korbannya. Yang akan menghapus. Nah mari kita baca Ibrani 13. Saudara akan tahu bahwa sebenarnya apa yang Tuhan lakukan buat kita ini sangat-sangat powerful, sangat luar biasa. Kita lihat dari satu ayat ini saudara. Maka Elohim damai sejahtera. God of peace bahasa Inggrisnya. Tuhan damai sejahtera. Yang oleh darah perjanjian yang kekal. Darahnya siapa? Darah Yesus. Telah membawa kembali dari antara orang mati. Siapa saudara? Gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus bangkit karena apa? Saudara? Karena darahnya sendiri. Saudara bayangkan, kalau baca ayat ini pelan-pelan. Tuhan membangkitkan Yesus dengan darahnya Yesus sendiri. Coba saudara renungkan, saudara masukkan dalam pikiran saudara. Betapa kuatnya darah itu. Betapa berkuasanya darah itu. Saudara bayangkan darah Yesus itu sudah Yesus di kayu salib darahnya menghapus semua dosa umat manusia. Menanggung dosa umat manusia. Dia mati dibangkitkan lagi oleh darahnya yang sama. Dari sini saudara harus dapat poinnya bahwa, saya ingin saudara dapat poinnya bahwa darah Yesus itu begitu powerful, begitu murni, begitu mahal harganya. Darah yang menyelamatkan kita. Amin saudara. Oleh karena itu makanya korbannya lebih besar daripada dosanya. Sehingga Yesus bangkit.
Amin saudara. Kalau ditanya gimana caranya Yesus bisa bangkit? Dengan darahnya sendiri. Dibangkitkan oleh Tuhan pakai darahnya Yesus sendiri. Nah saya juga baru ngerti, saya baru ngeh, oh betapa dahsyatnya darah Kristus ini. Makanya saudara, ada kuasa dalam darahnya. Benar-benar darahnya dia ini darah yang murni, darah yang mahal. Yang sudah menebus kita semua. Betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Sampai dia korbankan anaknya. Hidup anaknya, dalam darah ada nyawa, ada kehidupan. Saudara ya, sampai dia serahkan hidup anaknya, dia korbankan anaknya. Yang begitu spesial itu saudara, buat kita. Amin. Nah, saya ingin lanjut juga di Yohanes ya saudara. Di Yohanes, kita saudara bayangkan betapa murninya. Dan saudara tahu pada saat saudara minum perjamuan Tuhan, minum perjamuan kudus. Saudara ngerti bahwa apa yang saudara minum ini adalah darah Tuhan yang mahal. Dan bersatu dengan saudara. Tubuh dan darahnya bersatu dengan kita. Itulah yang terjadi setiap perjamuan kudus. Nah, kita buka Yohanes 6 ayat 54 sampai 57. Ini Tuhan Yesus yang bilang saudara, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa saudara? Yes, hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Buktinya apa saudara? Buktinya apa? Kalau kita sebagai orang yang skeptik, kita akan tanya ini buktinya apa? Loh, buktinya adalah Yesus sendiri bisa bangkit dari antara orang mati. Dan dia tidak mati lagi. Kalau Yesus dia dengan darahnya sendiri dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Kenapa dia gak bisa membangkitkan kita? Betul saudara? Kalau ibaratnya Yesus perlu bantuan orang lain untuk dibangkitkan, belum tentu dia bisa membangkitkan saudara dan saya. Tetapi ini dia sendiri loh saudara, dengan darahnya sendiri dia bisa bangkit sendiri kok. Kenapa dia gak bisa membangkitkan kita nanti dengan tubuh kemuliaan yang sama seperti dia? Kebangkitannya ini saudara adalah garansi bahwa saudara dan saya akan menerima kebangkitan yang sama. Amin saudara. Nah kita lanjut. 55 ini Tuhan sendiri yang ngomong saudara. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara ini jawaban buat Yohanes yang sering bertanya. Dulu saya juga sering bertanya saudara, tinggal di dalam dia ini apa? Kalau saudara baca, lompat sebentar Dela, Yohanes yang pasal 15. Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur. Saudara ingat Masian? Saudara Tuhan bicara bahwa dia adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Oke? Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. 5. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal, again, saya pakai bahasanya Tuhan Yesus sendiri. Tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. He bear fruit much. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dulu saya juga bertanya saudara, apa sih artinya tinggal dalam dia? Ngapain sih tinggal dalam dia itu? Tinggal dalam dia, kita pakai Alkitab menerjemahkan Alkitab, Tuhan Yesus menerjemahkan omongannya dia sendiri. Kembali ke Yohanes yang tadi, Yohanes pasal 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku
dan aku dalam dia. Amin saudara. Ini dalam kitab yang sama loh saudara. Dari Yohanes ke Yohanes. Yohanes 6, Yohanes 15. Tonnya sama. Saudara, saya ingin saudara tahu bahwa kitab Yohanes ini ditulis lompat-lompat saudara. Jadi dia pilih mujizat mana yang dia catat di situ, dia pilih. Karena apa? Dia punya message yang ingin dia sampaikan. Pesannya adalah tentang keilahian Yesus. Divinitinya dia bahwa Yesus adalah Mesias. Nah makanya tonnya dipilih sama Yohanes dan sama. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Jadi saudara kalau mau berbuah, apa yang harus saudara lakukan? Tinggal di dalam dia. Apa tinggal di dalam dia? Makan dagingku, minum darahku. Apa artinya makan dagingku dan minum darahku? Menikmati karya Kristus di kayu salib. Saudara percaya bahwa dosamu sudah diampuni. Percaya bahwa kasihnya begitu besar buat kita. Sampai dia rela mati buat kita. Bahwa karyanya di kayu salib sempurna. Pada saat saudara lihat dia, itu saudara sudah tinggal di dalam dia. Saudara lihat salibnya, saudara tahu dia begitu mengasihi saudara. Dia tahu dia berkorban buat saudara. Saudara sudah dalam definisi Yohanes, saudara sudah tinggal di dalam dia. Amin saudara. Apakah effort? Enggak saudara. Menikmati dia. Makanya Alkitab kata Yesus katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah. Jadi apa? Pada saat kita fokus kepada dia, pada saat kita lihat karya salibnya, itu kita akan berbuah secara otomatis saudara. Karena apa? Karena apa? Pada saat saudara lihat kepada dia, saudara itu menjalin suatu hubungan dengan dia. Saudara kenal dia. Otomatis buah itu akan keluar pada waktunya Tuhan. Seringkali manusia tidak sabar. Seringkali kita gak sabar. Kemana buahnya? Mana buahnya? Loh buah itu yang memberikan Tuhan kok. Buah itu adalah produk dari hubungan kita dengan dia. Produk dari tinggal di dalam dia. Tinggal di dalam dia apa? Menikmati kasihnya. Menikmati karyanya di kayu salib. Lihat Yesus, lihat keindahannya. Pasti berbuah saudara. Karena ini Tuhan sendiri yang ngomong, Tuhan sendiri yang kasih. Rumusnya dia yang menerjemahkan Alkitab. Yohanes, dari kitab Yohanes menerjemahkan kitab Yohanes. Begitu indahnya kehidupan kita dalam Kristus. Amin saudara. Saudara kalau saudara tahu ini, saudara pikirkan, saudara renungkan, saudara akan ngerti betapa Tuhan itu begitu mencintai kita. Betapa Tuhan itu sangat baik buat kita. Sangat baik. Saudara lihat Abraham. Kemarin kan sempat saya bicara soal Abraham. Abraham melalui hidupnya naik turun, percaya nggak percaya. Terus gitu saudara. Tapi apakah Tuhan berubah? Enggak. Apakah Tuhan naik turun sesuai dengan level iman dan percaya Abraham? Tidak. Tuhan selalu tolong dia. Karena dia adalah Tuhan yang stabil. Berarti apa saudara? Cerita Abraham itu sebenarnya bukan tentang Abraham. Cerita Abraham itu adalah tentang dia, tentang Tuhan. Tentang Tuhan yang baik. Abraham naik turun. Istrinya dijual, habis itu dia berpunya iman, bisa ngalahkan raja ini, raja itu. Habis itu dia turun lagi, naik lagi, turun lagi. Tapi melalui perjalanan itu saudara, melalui perjalanan hidupnya Abraham. Semakin hari dia semakin kenal Tuhan. Semakin hari dia semakin tahu siapa Tuhannya. Sampai pada terakhirnya. Dia rela korbankan anaknya. Itu adalah apexnya, puncaknya. Dia rela korbankan anaknya yang tunggal. Lalu Tuhan happy sekali karena apa? Ini seperti yang akan Tuhan lakukan nanti. Seperti yang akan Tuhan 2000 tahun yang akan datang lakukan di Bukit Kalvari. Amin saudara. Nah, boleh lanjut ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup
oleh aku. Boleh dibuka versi Inggrisnya ada? Jadi kata-kata oleh ini saudara, kata-kata oleh yang tadi, Yohanes 6 ayat 57, as the living Father had sent me, I live by the Father. Nah, terjemahan lain ada yang berkatakan, aku hidup karena Bapa. Oleh karena itu, kamu yang makan aku, kamu akan hidup karena aku. By me, oleh aku atau karena aku. Jadi kita bisa hidup hari ini saudara, itu karena Tuhan. Tadi di Yohanes 15 ayat 5 katakan apa? Di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi pada saat kita semakin kenal kasih karunia, kita semakin tahu bahwa Tuhan itu baik, kita akan semakin sadar bahwa kita sebenarnya nol. Dialah segala-galanya, dia melakukan semuanya untuk kita. Pada saat saudara serahkan semua kemuliaan itu kepada dia, saudara sedang memberi kemuliaan untuk dia. Pada saat saudara mengakui bahwa semuanya itu dari Tuhan, itu Bapa disenangkan. Karena apa? Karena Bapa hanya bisa disenangkan oleh anaknya. Amin. Nah, saudara kembali ke 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20, tadi saya sempat baca bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Nah, boleh dibuka bahasa Inggrisnya. Nah, dari bahasa Inggrisnya kita bisa tahu saudara bahwa Paulus sebenarnya sedang merefer ke sebuah perayaan Yahudi di perjanjian lama. Makanya disebutkan ini, but now Christ is risen from the dead, Kristus sudah bangkit dari antara orang mati and become the first fruit, buah sulung. Kristus sudah menjadi buah sulung dari mereka yang tertidur, sleep. Bahasanya mati itu, kalau menurut rasul-rasul selalu dia bilangnya sleep, tidur. Yesus adalah yang buah sulung dari antara mereka yang tidur. Nah, Paulus pakai bahasa ini gak mungkin kebetulan saudara. Karena dia merefer di kitab Taurat ada hukum yang mengajarkan untuk merayakan perayaan buah sulung, hari raya buah sulung. Nah, saya ajak saudara baca bersama Imamat 23 ayat 9 sampai 14. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu di tanah Kanaan, berarti kan belum sampai saudara ya, di padang gurun ini ngomongnya. Dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berapa? Seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Nah ini hasil pertama ini, hasil penuaian ini adalah first fruit, buah sulung atau buah yang pertama dari hasil panenmu. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas saudara. Bahasa Indonesianya agak gelambiar. 11. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Jadi mengunjukkan ini dalam bahasanya itu seperti wave offering, saudara. Namanya disebut wave offering kalau dalam bahasa Inggrisnya. 12, pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga, janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Elohimmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Nah ini saudara, jadi pada waktu mereka panen, apa yang terjadi sih sebenarnya? Background dari cerita ini adalah hari buah sulung ini saudara. Hari raya buah sulung ini adalah panen pertama setiap tahun setelah musim dingin. Jadi ini terjadi setiap tahun. Jadi buah sulung itu bukan sekali ngasih habis itu gak ngasih lagi. Enggak saudara, buah sulung ini setiap tahun. By law-nya oleh hukumnya. Kapan dirayakan? Setelah Paskah
dan hari raya roti tidak beragi. Berarti sekitar bulan April. Kenapa? Apa maksudnya dirayakan hari raya buah sulung ini? Mereka orang Israel merayakan panen jelai. Apa itu bahasa Inggrisnya? Barley. Panen jelai. Kenapa? Karena panen jelai ini adalah tanaman pertama yang bisa dipanen atau berbuah setelah musim dingin. Jadi setelah musim dingin itu adalah lambang dari kematian, saudara ya. Jadi yang keluar pertama adalah jelai. Yang keluar kedua nanti adalah gandum. Pada waktu Safot. Nanti yang ketiga baru mereka panen buah-buahan seperti delima, ara, itu di perayaan pondok daun. Jadi ada 3 kali perayaan harvest, perayaan panen, saudara. Nah yang pertama adalah hari raya buah sulung ini. Nah untuk memulai tahun itu mereka panen pertama, mereka ambil seberkas. Seberkas itu seberapa sih, boleh dibuka gambarnya? Seberkas itu seikat, saudara, sheaf of. Nah, cuman seikat aja, hanya seikat saja. Dibawa ke Yerusalem, pernah saya ceritakan di sini, lalu diunjukkan. Wave offering, jadi mereka unjukkan kepada Tuhan. Geraknya seperti apa? Mereka kanan, kiri, atas, bawah, maju, mundur. Artinya apa? Satu berkas ini mewakili semua sawah itu. Satu berkas ini mewakili yang enggak ditinggal, yang enggak dibawa. Nah akhirnya satu berkas ini dikasih kepada imam. Biar dimakan imam. Setelah mereka selesai mempersembahkan, barulah yang di rumah, yang masih di ladang boleh dimakan. Gitu. Kenapa seperti ini? Nah saya akan ceritakan bahwa makanya Yesus Kristus itu bangkit pada waktu hari raya buah sulung bukan suatu kebetulan, saudara. Karena memang dialah yang sulung atau dialah buah sulung dari semuanya yang mati tadi. Yang tidur yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Dialah adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang-orang mati dan tidak mati lagi. Itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya hari raya buah sulung ini menggambarkan dia. Menggambarkan Yesus. Jadi enggak kebetulan kok Tuhan bangkitnya di pas hari raya buah sulung. Nah pada waktu diunjukkan gini, diunjukkan kepada Tuhan, nah itu tangannya imam sama tangannya umatnya itu jadi satu. Tangannya umatnya yang naik gini, tangan imam di bawahnya. Nah pada waktu itu mereka dianggap udah, ini loh Tuhan buat kamu. Nah by law, oleh hukum orang Yahudi, memang mereka harus melakukan itu karena apa? Utamakan Tuhan, put God first. Taruh Tuhan yang paling prioritas, paling utama. Yang lain jangan dimakan dulu sebelum Tuhan oke. Sebelum diberikan kepada Tuhan. Itu by law. Tetapi oleh kasih karunia kita udah tahu bahwa sebenarnya ini adalah signifikansi dari Kristus. Ini adalah tipologi dari apa yang akan Yesus lakukan. Dia dipersembahkan kepada Tuhan. Nah makanya saya ingin tunjukkan kepada saudara beberapa orang Mesianik Jew. Boleh dibuka Imamat 23 ayat 11. Beberapa orang Yahudi Mesianik itu percaya bahwa kata-kata nuf, nah ini mengunjukkan saudara ya. Yang 23 ayat 11 yang di screenshot. Nah, and he shall wave the sheaf. Jadi satu ikat itu dia harus lambaikan untuk unjukkan. Nah kata-kata he shall wave ini artinya nuf. Boleh dibuka dalam bahasa aslinya. Jadi move to and fro. Jadi maju mundur. Atau apa sprinkle. Jadi dia kayak gerak gitu saudara ke depan. Kalau sprinkle kan pasti ke depan. Lalu ada satu kata namanya lifted. Jadi terjemahannya juga bisa lifted, mengangkat kepada Tuhan. Nah inilah yang dipercaya orang-orang Mesianik Jew adalah pada saat Yesus bertemu dengan Maria Magdalena di kubur. Waktu itu Maria mau nyentuh dia. Lalu Yesus bilang, jangan. Sentuh, karena aku belum pergi kepada Bapa. Bahasa Indonesianya cuma bilang pergi. Bahasa Inggrisnya ascend. Loh, berarti Tuhan naik 2 kali dong ke surga. Mungkin saudara. Bahasa Inggrisnya adalah I have not ascended to the Father. Aku belum naik kepada Bapa.
Nah makanya beberapa orang Messianic Jew percaya bahwa wave ini, dia naik gini, kata-kata nuv ini artinya dia naik. Jadi artinya apa? Tuhan datang menunjukkan dirinya sebagai buah sulung dari antara semua orang yang mati. Kepada Bapa pada waktu itu. Nah sebelum dia naik melakukan tugasnya, ibaratnya sebagai buah sulung, kan dia bangkit pada hari raya buah sulung. Nah sebelum dia naik, dia gak boleh dipegang oleh orang. Karena apa? Kudus. Kudus itu bukan suci, tetapi kudus itu adalah separate. Dia dipisahkan, dia uncommon. Lawannya kudus, lawan katanya bukan berdosa, lawan katanya kudus adalah common, umum. Jadi common versus uncommon. Nah Yesus itu uncommon, dia kudus. Karena dia dipisahkan untuk Tuhan. Itu makanya dia holy. Nah oleh karena itu gak boleh dipegang oleh Maria. Yang pada waktu itu dia statusnya adalah common. Makanya penting sekali kenapa Tuhan sangat strict sekali. Karena kalau saudara tahu apa yang menjadi pemikiran orang Ibrani. Mereka itu punya pemikiran gini. Kalau buah sulungnya ini kudus, maka semuanya ini kudus. Jadi kalau buah sulungnya ini kudus, maka semua hasil panennya ini kudus. Kalau buah sulungnya diterima, berarti seluruh hasil panennya diterima. Makanya mereka enggak makan hasil panen baru itu sebelum mereka serahkan buah sulungnya kepada Tuhan. Itulah pemikiran orang Yahudi zaman itu. Nah kita buka, Paulus pun berkata demikian, Roma 11 ayat 16. Boleh dibuka, jikalau roti sulung, nah ini bukan roti sulung sebenarnya, first fruit. Jikalau buah sulung itu kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Jikalau akar kudus, maka cabang-cabang itu juga kudus. Jadi kalau buah sulungnya yaitu Yesus itu kudus, artinya apa buat saudara dan saya hari ini? Karena Yesus itu diterima oleh Bapa, berarti saudara diterima oleh Bapa. Karena Yesus dibangkitkan oleh Bapa, saudara juga dibangkitkan oleh Bapa. Karena Yesus diberkati oleh Bapa, saudara juga diberkati. Karena buah sulungnya ini loh saudara. Ini prinsipnya agama Yahudi pada waktu itu. Makanya supaya ngerti ini kita mesti konteksnya. Oh ternyata gitu ya. Jadi apapun yang Yesus dapat, saudara juga dapat. Apapun yang Yesus miliki, saudara juga miliki. Karena dia buah sulung kita. Amin saudara. Makanya kalau Yesus sehat, kita juga sehat saudara. Amin. Nah makanya Yesus, kalau nanti Yesus dapat tubuh, kalau Yesus sudah dapat tubuh kemuliaan, berarti saudara juga pasti akan dapat tubuh kemuliaan nantinya. Makanya kebangkitannya ini, saya katakan lagi kebangkitannya ini adalah bukti dan garansi bahwa saudara pasti akan dibangkitkan. Bahwa saudara akan memiliki tubuh kemuliaan. Itu dari kebangkitan ini saudara. Nah kita lanjut, sebelum kita move saudara ya, ke cerita kebangkitan, saya ingin ajak saudara baca lanjutannya Ibrani 13. Tadi belum saya baca. Yang tadi ini saudara, lanjutannya menarik. Maka Elohim damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, ayat 21-nya, kiranya memperlengkapi kamu dengan apa saudara? Dengan segala yang baik. Untuk apa? Melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita, bukan di luar. Makanya saya selalu bilang grace itu dari dalam, bukan dari luar. Justru perubahan yang permanen itu dari dalam, bukan dari luar. Makanya, dan mengerjakan dalam kita apa yang haruskah saudara worry tentang perbuatan? Enggak. No, karena dia yang mengerjakan di dalam kita. Apa yang berkenan kepadanya.
oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Sama seperti yang dikatakan Paulus di surat Filipi ya. Dia yang mengerjakan di dalam kita. Dia yang mengerjakan di dalam kita. Dia akan memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Itulah hidup dipimpin oleh Roh. Dia yang akan memperlengkapi saudara, dia akan mengerjakan dalam saudara. Semua fokusnya ke dia, dan dia. Makanya saudara, karena Tuhan sudah ada di dalam saudara, dia ini hidup. Dan dia sudah bersatu dengan saudara. Nah Tuhan di dalam saudara ini akan bekerja. Dia justru lebih powerful daripada hukum Taurat. Daripada segala sesuatu yang di luar. Yang di dalam ini lebih kuat. Saudara. Amin. Makanya kita dikasih karunia, kita sungguh bersyukur daripada orang-orang yang belum mengerti kasih karunia. Yang masih berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk melakukan perbuatan yang baik. Nggak akan bisa saudara. Kalau saudara baca kisah Abraham dan Sarah. Kisah Hagar dan Sarah saudara ya lebih tepatnya. Saudara akan mengerti. Saudara baca kata pembahasan Paulus tentang Hagar dan Sarah. Hagar itu adalah hukum Taurat. Gunung Sinai menghasilkan apa saudara? Slavery, Paulus bilang, perbudakan. Hagar itu menghasilkan perbudakan. Loh kok bisa? Jadi orang Yahudi pada waktu baca kata-katanya Paulus pasti marah. Itu adalah Yerusalem. Hagar itu Yerusalem. Justru Sarah ini adalah Yerusalem yang baru. Dia adalah perempuan yang bebas, free woman. Sedangkan Hagar adalah bond woman, slave, budak. Makanya Gunung Sinai menghasilkan perbudakan. Jadi orang-orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat, mereka sebenarnya sedang hidup di bawah perbudakan. Tapi kita bukan anak-anak Gunung Sinai, bukan anak-anak Hagar. Kita dari Sarah. Gunung Sion, Yerusalem yang baru, free woman. Perempuan yang merdeka, yang bebas, bukan budak. Makanya kalau orang ibaratnya dia menaruh dirinya di bawah hukum Taurat sama dengan dia diperbudak, saudara. He's a slave, padahal sebenarnya Tuhan sudah bebaskan dia. Bukan lagi budak, saudara. Amin. Nah inilah yang kita mesti mengerti, kita mesti tahu bahwa Tuhan sudah bebaskan dia. Whom the Son set free, siapa yang benar-benar sudah dibebaskan oleh anak, is free indeed, benar-benar bebas. Dan saudara adalah orang-orang bebas. Nah saya ingin ajak saudara sebagai penutup, baca Yohanes 19 ayat 38. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Nah ini yang saya ingin ceritakan kepada saudara. Ini tentang bagaimana Yesus dikubur dan pada waktu hari kebangkitan. Sesudah itu Yesus dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus, ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ, saudara ya. Nah, yang ingin saya jelaskan kepada saudara adalah ayat 39 tadi. Dikatakan ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Nah saudara,
sebenarnya minyak mur dan minyak gaharu ini apa saudara? Minyak mur dan minyak gaharu ini adalah getah. Getah dari pohon mur. Boleh dibuka pohon mur, apa itu nama ilmiahnya? Nah ini yang mur saudara. Jadi dari getah pohon, nah, ini mereka diambil. Minyak ini gunanya untuk apa saudara ya? Gunanya untuk apa? Kalau minyak gaharu ini namanya agarwood atau algerwood. Ini digunakan untuk wangi-wangian. Lalu dupa dan juga untuk ritual penguburan. Dan minyak yang kedua ini, minyak gaharu ini mahal sekali. Sangat mahal saudara. Ini bukan minyak murah, ini sangat mahal. Nah, lalu kalau mur ini untuk mengawetkan, mencegah pembusukan, memperlambat dekomposisi, jadi supaya badannya nggak cepat busuk. Lalu untuk dupa juga dan untuk obat minyak mur ini. Nah, pada waktu itu dikatakan Nikodemus bawa itu semua. Nikodemus bawa itu semua dikatakan 50 kati beratnya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya 100 pounds, 100 pound. Tapi bukan poundnya Amerika, tapi poundnya Roman pound, satuan beratnya mereka. Itu kurang lebih kalau diterjemahkan ke kilogram hari ini 35 sampai 36 kilo. Saudara bayangkan 35 sampai 36 kilo berapa jirigen itu saudara ya. Dibawa sama Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea untuk menguburkan Yesus. Nah, hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa betapa dua orang ini, mereka ini sangat menghormati Tuhan. Sangat menghormati Yesus. Mereka sangat sayang sama Yesus. Sampai mereka belikan minyak segitu banyak yang mahal pula. Kasih kuburan yang baru lagi, saudara ya. Jadi benar-benar mereka menghargai. Mereka memperlakukan Yesus itu selayaknya seorang raja. Kenapa? Karena ini saudara ya. Kalau saudara bandingkan, tadi saya bilang berapa? 100 pound atau 36 kilo. Kalau saudara bangkitkan, ini catatan dari Flavius Josephus. Jadi saya nggak ngawur saudara ya. Josephus bilang, Rabi Gamaliel, itu gurunya Paulus ya. Rabi Gamaliel yang terkenal itu 80 pound. Pada saat dia mati, di minyak itu 80 pound. Tadi kan 100 Yesus, dia 80. Berarti sekitar 30, 20, 26, 27, 28 kilo. Diurapi. Herodes Agung, Raja Herodes pada saat matinya. Saudara tahu berapa banyak itu dia bawa? 500 orang yang bawa minyak itu. Untuk mengurapi mayatnya pada saat dia mati. Menunjukkan apa? Bahwa dia adalah royalty, orang penting. Bangsawan saudara ya. Makanya apa yang Nikodemus dan Yusuf lakukan ini adalah suatu yang sangat-sangat menghargai Yesus sebagai raja. Nah, kalau orang biasa yang nggak punya status, nggak punya, bukan guru dan segala macam, saudara tahu berapa pound, berapa kilo lah, lebih gampang, 0,5 kilo untuk ngurapi. Jadi jauh sekali, saudara, jauh sekali perbandingannya antara apa yang Gamaliel terima, apa yang Yesus terima, apa yang Herodes terima, jauh dengan orang biasa. Orang biasa cuma 0,5 kilo untuk mengurapi mayatnya. Nah, saudara, kita lanjut baca di Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Nah, ini saya ingin jelaskan lebih detail, saudara. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Pada hari pertama minggu itu, ini lanjutannya saudara, pasal selanjutnya. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia melihat batu telah diambil. Jadi dia lihat. Nah, perhatikan kata-kata melihat saudara. Ini sebenarnya dalam terjemahan Indonesianya kan sama. Bahasa Inggrisnya si. Kalau bahasa Indonesianya melihat. Tapi dalam bahasa Yunaninya berbeda. Enggak cuma lihat aja. Nah, tapi ada levelnya lihat itu. Nah, nomor 2, ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Oke, 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur.
Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Oke, dalam bahasa Inggrisnya nggak ada kata-kata tanah, saudara ya. Ini Indonesia yang tambah-tambahin sendiri. Lalu ayat 6, maka datanglah Simon Petrus menyusul dia, masuk ke dalam kubur itu, dikatakan apa? Ia melihat, lagi ketiga melihatnya. Melihat kain kapan terletak di tanah. Sekali lagi nggak ada kata-kata di tanah dalam bahasa Inggrisnya. Ayat 7, sedang kain peluh, nah ini yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, jadi jauh. Jadi di Lazarus juga ada, saudara, ada kain peluhnya, ada kain lenannya. Jadi mungkin seperti apa, dibebet gitu, terus dikasih kain peluh. Tetapi agak di samping dan di tempat yang lain sudah tergulung. Ayat 8, maka masuklah juga murid yang lain, si Yohanes tadi, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya, melihat keempat, dan percaya. Oke, ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi mereka belum ngerti bahwa Yesus harus bangkit. Nah tapi Yohanes lihat di situ, percaya. Saudara ya, ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah saya ingin tunjukkan kepada saudara. Ayat 1 melihat. Ayat 1 melihat, boleh dibuka interlinearnya. Nah Yohanes 20 ayat 1. She sees the stone. Dia cuma lihat batu ya. Kata-kata see, boleh dibuka bahasa aslinya 991. Dalam bahasa Yunaninya blepo. Artinya cuma lihat. Behold, to see, to look atau perceive. Jadi perceive, dia cuma lihat doang. Tapi dia enggak ngerti. Boleh next, ayat yang ketiga. Ayat yang kelima, 20 ayat 5. Nah, ini Yohanes, begitu dia sampai, dia lihat dia ngintip, terus habis itu dia lihat linen cloth lying. Jadi tidak ada kata tanah, saudara ya, dalam bahasa Inggris ini ya. Dia lihat ada kain lenan di situ. Tapi dia nggak masuk, sama blepo 991. Jadi dia lihat, cuman sekilas. Oh, itu dalam bahasa Yunaninya. Lanjut di nextnya di ayat ke-6. Ini Petrus, dia sudah masuk ke dalam. Ini kan dia nggak masuk Yohanes, saudara. Petrus dia masuk ke dalam, apa yang terjadi? Dia melihat linen cloth lying again, lagi. Dia melihat kain lenan itu terletak di situ. Sis, bukan blepo. Boleh dibuka 2, 3, 3, 4. Bahasa Yunaninya ada theoreo. Saya jelaskan kepada saudara biar lebih gampang dimengerti. Theoreo ini dia melihat dan mengobservasi. Dia mulai ngerti. Dia melihat dan dia observasi, dia mengamati dan dia mulai paham. Oh gitu. Nah yang terakhir. Ini Petrus saudara ya. Dia udah masuk nih. Lalu akhirnya Yohanes nyusul masuk. Lalu he saw and believe. Dia melihat dan percaya. Jadi ada kenapa kok ceritanya dibuat gini? Bahasa Yunaninya beda-beda. Horao. Horao ini artinya apa saudara? Horao ini artinya dia melihat, dia mengerti, dan dia tahu arti spiritualnya. Dia ngerti arti spiritualnya. Oh nyambung semua. Ternyata maksudnya gini. Makanya dikatakan setelah itu dia horao and believe. Lalu dia percaya. Jadi seperti dapat revelation. Oh ternyata maksudnya gini toh secara spiritual. Itu yang dilakukan yang dialami oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Boleh balik. Nah saudara, menariknya sebenarnya apa sih yang mereka lihat saudara? Apa sih sebenarnya yang mereka lihat? Kok sampai mereka ini percaya bisa dari cuman ngintip, cuman lihat, terus habis itu lihat dan mengamati, mulai ngerti, akhirnya sampai percaya. Bagaimana itu terjadi? Kan dari luar masuk, mulai percaya, masuk juga satunya semakin percaya. Saudara, kalau
kita lihat apa yang sudah terjadi di Yohanes pasal sebelumnya, pasal 19 ayat 38. Para pelajar Alkitab ini menyimpulkan dan menemukan bahwa getah ini kalau disiram dengan segitu banyaknya, itu bisa membuat kain lenan ini jadi kaku. Jadi kain lenan ini bisa jadi kaku, saudara. Jadi keras. Oke? Jadi bukan lemes kain gini lagi, saudara, tapi dia mengeras. Jadi itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, jadi makanya kata-kata tanah kan nggak ada. Oke, kita lihat dari kata-kata lying, terletak, terbaring di situ. Boleh buka satunya tadi apa? Keimai. Yang keimai. Jadi tadi kata-kata lying, tadi saya sudah tunjukkan itu 2749 ya, keimai. Ada. Nah, kata-kata keimai ini, saudara, itu memang terbaring. To be laid, dibaringkan, saudara ya. Terus habis itu to be set and appointed. Jadi seakan-akan sengaja. Nah, to sit, state of being position or established. Jadi seakan-akan ditaruh di situ. Kalau bahasanya ini cuman kain terus hilang orangnya nggak ada, itu kan dia bukan sengaja diposisikan seperti itu, saudara. Tapi kata-kata kemai ini seperti di set, appointed, destined, position, diatur posisinya. Loh, kok bisa gitu, saudara? Apa yang terjadi pada waktu itu? Kenapa? Apakah ini kebetulan? Enggak, saudara. Karena apa? Tuhan, kalau saudara bayangkan, kalau sampai ada yang nyuri, seperti kata-kata imam. Betul kan? Imam kan bayarin Roman soldier, tentara Roma untuk kasih tahu bahwa mayat Yesus dicuri. Kalau sampai mayat Yesus dicuri, kira-kira kain lenan yang keras itu diapain sama pencurinya? Ya pecah, saudara. Dan gak mungkin utuh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kain peluhnya dia. Mungkin gak kalau pencuri mayat dia masih mau repot-repot ngelipet, ditaruh di tempat yang lain. Mungkin gak, saudara? Gak mungkin. Makanya ini sebenarnya adalah bukti mutlak bahwa sebenarnya Yesus mayatnya tidak dicuri. Dia benar-benar bangkit. Dan kerennya adalah, saudara, itu kayak kepompong yang hilang isinya. Saya gak tahu bagaimana mekanismenya Tuhan membangkitkan Yesus. Apa tiba-tiba Yesus hilang jadi asap terus habis itu keluar wujudnya gitu. Atau dia bangkit sudah pakai tubuh kemuliaan, dia langsung tembus dia bisa tembus dari kepompongnya ini, dari kain lenannya ini. Lalu dia masih tata itu dengan sengaja. Rapi. Poinnya adalah itu. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Amin, saudara. Nah, ini membuktikan bahwa mayatnya gak dicuri. Yang bukti yang kedua, saudara bisa lihat di Yohanes 20 ayat 11 sampai 12. Yohanes 20 ayat 11 sampai 12. Tetapi Maria berdiri dekat kubur sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Apa yang Maria lihat? Tampaklah orangnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Tahu dari mana kepalanya di mana, kakinya di mana? Kalau dia cuma kain yang dibebet, saudara, kira-kira tahu nggak kepalanya di mana, kakinya di mana? Yang ngubur bukan dia kok, saudara. Yang ngubur Yusuf dan Nikodemus. Kok bisa ngerti Yohanes dan Maria bisa tahu, oh ini kepalanya, oh ini kakinya. Malaikatnya satu berdiri di kepala, satu duduk di kepala, satu duduk di kaki. Paham maksud saya, saudara? Bagaimana mereka bisa ngerti ini kalau itu cuma sehelai kain yang tergeletak. Ini argumen saya dari Alkitab, saudara. Loh, berarti kan tahu posisinya kepala di mana dan kaki di mana. Betapa dahsyatnya Tuhan, saudara. Makanya dia bisa tembus tembok, saudara. Pada waktu dia bangkit, dia bisa, itu di semua ruangan dikunci, dia bisa muncul di sana. Itulah tubuh kemuliaan. Makanya Yesus bangkit, dia itu kepompongnya masih utuh. Karena dia sudah gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sudah tidak ada yang bisa membatasi
tubuh kemuliaan itu. Dan itu yang saudara dan saya punya nanti. Amin saudara. Amin. Itulah janji pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah tubuh yang tidak dibatasi oleh apapun di sini saudara. Tubuh yang Yesus pakai. Kalau Yesus dapat, dia buah sulung, kita pasti dapat. Amin saudara. Nah makanya saya ingin ajak saudara untuk lanjut. 1 Korintus 5 ayat 20 sampai 23. Waktu itu Petrus lihat, habis itu Yohanes lihat. Baru dia ingat kata-katanya Yesus dulu dan dia percaya. Ini benar-benar Yesus bangkit, bukan dicuri. Bukan dicuri. Nah Tuhan saudara dan saya benar-benar bangkit. Nah dikatakan, saya ingin ajak saudara baca ini lagi. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal atau masih tidur. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yaitu Yesus Kristus. 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali, resurrected dalam persekutuan dengan Kristus. Makanya Paulus bilang kalau kamu makan darahku, makan tubuhku, minum darahku, kamu akan dibangkitkan lagi. Ini nyambung saudara kata-katanya. Yesus dan Paulus. 23 yang terakhir. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Jadi ada urutannya saudara. Kristus dulu sebagai buah sulung. Sesudah Kristus siapa? Mereka yang menjadi miliknya. Kapan? Pada waktu kedatangannya. Kita menunggu hari yang mulia itu saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas kebangkitan-Mu Tuhan. Yang sudah membuktikan bahwa dosa-dosa kami telah Engkau tanggung. Dan kebenaran Kristus itulah yang kami miliki. Kalau buah sulung itu benar, righteous. Berarti kami semua juga orang-orang benar. Amin, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan, berbicaralah terus kepada anak-anak-Mu di sini Tuhan. Buat mereka semakin hari semakin melihat Yesus. Semakin hari semakin paham betapa indahnya, betapa enaknya, betapa baiknya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, pimpin kami setiap hari Tuhan. Pimpin setiap langkah kami. Roh Kudus berbicaralah kepada kami, tuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.